Dua mucikari prostitusi online diringkus. Barang bukti narkotika dimusnahkan. Menyulap lahan kosong jadi kebun hidroponik. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amandalia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 2 orang mucikari ditangkap polisi karena menjual sejumlah perempuan melalui aplikasi daring. Keduanya ditangkap saat berada di salah satu hotel di Kota Madiun, Jawa Timur. 2 orang mucikari yang menawarkan sejumlah wanita melalui aplikasi daring ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun Kota. Keduanya adalah ARZ, warga Wonosobo, dan SFH, warga Samarang, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat berada di salah satu hotel di Jalan Dr. Sutomo, Kota Madiun 6 Juni 2025 lalu. Selain 2 pelaku, 2 perempuan yang dijadikan pekerja seks yang salah satunya di bawah umur turut diamankan polisi beserta sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku melakukan bisnis prostitusi ini sejak tahun 2024 dan berpindah-pindah tempat dengan korban yang berbeda. Tarif yang ditawarkan antara 200 sampai 500 ribu rupiah dalam sekali kencan. Mendasar dari laporan dari masyarakat, kemudian kita tidak lanjuti dengan serangkaian proses penyelidikan. Dan kemudian dari proses penyelidikan itu ditemukan permulaan cukup telah terjadinya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Adapun kronologisnya adalah bahwasanya kedua pelaku ini menawarkan kepada korban dengan pekerjaan tertentu, dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Kemudian di situ, setelah korban tadi mengikuti apa yang diinginkan oleh tersangka, kemudian diajaklah yang bersangkutan ini ke beberapa tempat, diantaranya ada di wilayah Surabaya, kemudian di wilayah Kota Madiun, dan kemudian di situ 2 orang korban itu ditawarkan melalui aplikasi, salah satu aplikasi, dan kemudian diperjualbelikan di sana. Kedua pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur memusnahkan barang bukti dari berbagai perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang didominasi barang bukti narkotika. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur memusnahkan barang bukti yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut berasal dari 51 perkara yang ditangani Kejari Kabupaten Madiun selama periode bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Mei 2025. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika, obat-obatan, dokumen, pakaian, elektronik, senjata tajam, perkakas seperti alat hisap hingga gergaji mesin. Dari perkara mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga pidana umum, yang paling mendominasi adalah perkara narkotika. Barang buktinya adalah 328,45 gram sabu serta 5.159 butir pil double L. Kebetulan hari ini adalah dari kegiatan seksi pemulihan aset dan barang bukti. Itu kegiatan rutin kami untuk melakukan pemusnahan barang bukti yang inkrah perkara tindak pidana umum. Ini untuk periode dari bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Mei 2025. Itu jumlahnya ada 51 perkara dan barang bukti yang beragam. Mayoritas tadi adalah dari perkara narkotika dan kesehatan. Nah, jenis barang buktinya itu ada sabu, kemudian pil LL, kemudian ada alat-alat untuk konsumsi narkotika, pil pakaian, ada elektronik itu ada handphone, flash disk, perangkat komputer dan lain sebagainya. Kemudian ada juga senjata tajam, terus ada peralatan lain itu
semacam gerinda, kemudian gergaji listrik dan lain sebagainya. Intinya kalau tadi misalkan untuk memastikan barang-barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Seluruh barang bukti narkotika dan obat dimusnahkan dengan cara di blender. Barang bukti lain dibakar dan dipotong menggunakan gergaji mesin. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Seorang pemuda di Jember, Jawa Timur nekat menghabisi majikan dan ayah kandungnya sendiri. Tanya itu pelaku juga melukai istrinya sendiri dan pamannya. Warga desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Jember, Jawa Timur, Selasa malam dihebohkan peristiwa pembunuhan yang dilakukan Imam Nur Hakiki. Pria berusia 30 tahun itu tega menghabisi Armanu, tetangga yang juga majikannya menggunakan senjata tajam. Belum diketahui apa pemicunya, pelaku yang kalap tiba-tiba mendatangi korban di rumahnya lalu membacoknya hingga tewas. Pelaku kemudian pulang ke rumah setelah menghabisi nyawa majikan. Pelaku juga tega menghabisi Syafi'i yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Syafi'i turut dibunuh diduga karena mencoba menenangkan amarah pelaku yang saat itu masih membawa senjata tajam. Dua keluarga dekat pelaku lainnya yaitu Samin paman pelaku dan Farida istri pelaku juga turut jadi korban luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Siapa yang melakukan? Anak buahnya sendiri. Anak buahnya sendiri. Paman sama siapa lagi korbannya? Orang tuanya pelaku. Itu juga menjadi korban pelaku. Apa sebabnya mungkin? Kan pelaku kan anak buah sini. Ya kemungkinan ya antara pamannya dan pelaku lah. Anu kerja ya? Iya, kinerja. Apa kerja? Ya, tukang ngunduh jeruk. Saat hendak ditangkap, pelaku juga sempat melawan petugas dengan senjata tajam. Dari keempat orang korban ini yang meninggal yang pertama yaitu tetangganya, kemudian yang kedua ayah kandungnya, sedangkan untuk istrinya mengalami luka-luka dan juga pamannya mengalami luka-luka dan saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Itu untuk korban meninggal yang pertama ada hubungan apa dengan pelaku? Sementara dari keterangan saksi yang ada di sekitar TKP, antara korban dengan pelaku ini adalah hubungan kerja, yakni korban ini sebagai majikan atau juragan, jual beli jeruk, sedangkan si terduga pelaku ini adalah sebagai buruh pemetik jeruk. Polisi belum bisa menyimpulkan motif pelaku hingga tega membunuh majikan dan ayah kandungnya. Pelaku sendiri diketahui bekerja sebagai buruh pemetik jeruk di kebun milik Armanu yang merupakan majikannya. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Dua petani kopi di Jember, Jawa Timur babak belur setelah dikeroyok puluhan orang yang diduga preman berkedok keamanan desa. Belum diketahui motif pengeroyokan dan hingga saat ini polisi melakukan pemeriksaan terhadap kedua korban. Inilah kondisi Samsul Arifin dan Mursid, dua petani kopi warga Dusun Bedahan Jerit, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur, babak belur setelah dikeroyok puluhan orang. Pelaku diduga preman berkedok keamanan desa yang menjaga kebun kopi. Satu di antaranya pelaku sempat membacok korban dengan luka di bagian punggung. Didampingi belasan warga dan keluarga, kedua korban mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan tindakan pengeroyokan tersebut. Peristiwa ini bermula saat salah satu korban yaitu Samsul Arifin pergi ke kebun kopi miliknya untuk mencari anaknya yang sebelumnya pamitan ke kebun kopi. Saat di sekitar kebun, Samsul Arifin didatangi belasan orang yang mengaku keamanan desa. Tak berselang lama, salah satu orang melakukan pemukulan hingga terjadi pengeroyokan dan pengejaran korban lain yaitu Mursid yang sempat melihat pengeroyokan tersebut. Mursid pun dikeroyok dan mengalami luka sabetan benda tajam di bagian punggung. Saya dipukul dari belakang gitu kan. Dikeroyok? Saya sampai roboh, ya dikeroyok. Kurang lebih 4 orang atau 5 orang gitu kan yang ngeroyok saya. Permasalahannya apa katanya, Pak? Nggak tahu, nggak ada masalah itu, permasalahan itu. Tiba-tiba ngeroyok aja gitu lah. Itu orang tersebut keamanan desa atau seperti apa, Pak? Ya yang membentuk keamanan itu kan kepala desanya tuh. Saya nggak tahu.
Saat ini kedua korban jalani pemeriksaan dan belum diketahui motif pengeroyokan terhadap dua petani kopi, namun polisi telah mengetahui identitas pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Untuk korban, saudara MR dan saudara SA saat ini masih diambil keterangan dari penyidik. Kasus tersebut sebenarnya seperti apa? Jadi kalau melihat dari kronologis, petani tersebut dianiaya secara bersama-sama oleh kurang lebih sekitar 20 orang dari pelaku. Untuk pelaku sendiri sampai saat ini masih didalami. Polisi akan melakukan pemanggilan 20 orang yang diduga menjadi pengeroyokan kepada dua petani kopi. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, polisi membekuk pelaku yang membegal pengemudi ojek online di Kota Malang. Aksi pembegalan sempat viral beberapa waktu lalu. Pelaku yang mengancam korban dengan pisau ini sempat kabur ke Lumajang. Aksi begal pada pengemudi ojek online ini terjadi pada awal Maret lalu. Kejadian ini viral karena terjadi di Jalan Raya Bandulan saat kondisi ramai. Pelaku CR menodongkan pisau pada korban yang baru selesai mengantar pesanan makanan. Saat mengancam korban, pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor pengemudi ojol tersebut. Setelah kabur 3 bulan, pelaku akhirnya dibekuk di kawasan Pasar Mergan, Kota Malang. Pelaku menyebut sempat kabur ke rumah kerabatnya di Lumajang. Sepeda motor milik korban belum sempat terjual hingga hari ini. Tersangka mengaku nekat karena terlilit hutang. Si korban yang berprofesi sebagai ojek online setelah mengantar pesanan makanan kemudian berhenti di depan ruko tersebut. Kemudian dari tersangka merampas dan mengambil paksa dengan menodongkan sebilah pisau. Kemudian si korban berontak, terjatuh, dan si tersangka menguasai kendaraan tersebut, langsung melarikan diri menggunakan kendaraan milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi petani buah melon dan semangka di Kabupaten Jember, Jawa Timur memilih tidak panen dan membiarkan tanamannya membusuk. Hal itu dilakukan karena harga melon dan semangka anjlok. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, petani buah melon dan semangka di Kabupaten Jember, Jawa Timur memilih tidak panen dan membiarkan tanamannya membusuk. Hal itu dilakukan karena harga melon dan semangka anjlok. 5 hektar lahan tanaman melon dan semangka di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak dipanen dan dibiarkan mati membusuk. Salah satunya tanaman melon dan semangka milik Wahyudi. Ia terpaksa tidak panen karena harga melon dan semangka turun drastis. Harga melon saat ini Rp2.400 dari harga sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Sedangkan harga semangka anjlok menjadi Rp3.000 dari harga Rp9.000 per kilogram. Harga tersebut tidak sebanding dengan biaya tanam dan panen yang mencapai Rp50 juta per hektarnya. Jika memaksa panen, hasil yang didapatkan hanya Rp20 juta. Mau dipanen rencananya kemarin nunggu harga itu Pak, soalnya harganya murah sekali, nggak sesuai sama pemasukannya. Saat ini terpaksa dibiarkan dulu mundur sampai busuk ya? Iya. Berapa saat ini harga per kilo Pak?
Sekarang harganya di bawah 3.000, sekitar 2.400. Mungkin di tempat lain bareng dengan panen raya di beberapa daerah kayak di Ungkalan, di daerah selatan, Wuluan, Ambulu, Gumuk Mas. Jadi ini banyak yang tidak dipanen ya? Banyak sekali, ini 1 hektar lebih Mas. Memang dibiarkan nunggu barangkali ada harga kenaikan. Ternyata sampai 1 bulan ini tidak ada. Harga melon dan semangka anjlok karena sejumlah sentra penghasil melon dan semangka di Jember dan sejumlah daerah di Indonesia sedang panen raya sehingga pasokan melimpah. Hernawan Bustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, memanfaatkan lahan desa yang kosong, sebuah kelompok wanita tani di Kediri sukses bercocok tanam sayuran dengan sistem hidroponik. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, mereka mampu memanen hingga ratusan kilogram sayuran. Para ibu rumah tangga ini sedang sibuk memanen sayur pakcoy di Desa Doko, Kabupaten Kediri. Setelah panen, sayur pakcoy dikemas untuk dijual kepada sejumlah pembeli. Sayuran pakcoy yang dipanen merupakan hasil bercocok tanam para anggota kelompok wanita tani di Desa Doko dengan sistem hidroponik. Kebun hidroponik itu didirikan setelah adanya lahan desa yang kosong pada tahun 2019 yang lalu. Hingga akhirnya mereka mengikuti berbagai pelatihan tentang bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Budidaya tanaman hidroponik itu memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah sebagai media tanam. Bercocok tanam dengan sistem hidroponik sendiri merupakan bentuk dukungan warga terhadap program pemerintah terkait ketahanan pangan. Awalnya dulu pada waktu pandemi Mas, itu kan ada bantuan untuk ketahanan pangan dan itu kita mendapatkan pelatihan tentang budidaya hidroponik. Awalnya dari situ. Kemudian pada waktu itu pengelolanya desa, setelah itu untuk memberdayakan ibu-ibu, sekarang pengelolaannya dikelola oleh kolaborasi kelompok wanita tani dan juga Asman Toga Desa. Hanya setiap 35 hari dan terakhir panen kemarin kita sampai 114 kilo. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, kini mereka mampu memanen hingga 114 kg pakcoy dalam 35 hari sekali. Per 1 kilogramnya, sayur pakcoy itu dijual dengan harga Rp13.000. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Kue krepes umumnya terbuat dari tepung atau gandum. Namun di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kue dadar tipis itu terbuat dari pentol ikan cakalang dan tahu. Disajikan dengan sambal kanji pedas, semakin nikmat dan bikin ketagihan. Pentol crepes disajikan di sebuah warung di Jalan Bunggur, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini, kue crepes terbuat dari pentol ikan cakalang dan tahu. Proses pembuatannya mudah dan sederhana. Pertama, siapkan adonan pentol berbahan ikan cakalang dan tahu. Adonan yang sudah dibentuk direbus dengan air mendidih hingga matang. Lalu tiriskan memakai loyang panas hingga kering. Selanjutnya, pipihkan pentol dengan alat pemanas khusus dengan suhu tinggi. Alat ini menekan pentol hingga menjadi tipis dan rata, layaknya kue crepes dan leker. Di Kabupaten Jember, makanan ini lebih dikenal dengan sebutan pentol gepek. Disajikan dengan cara dicocol ke sambal kanji pedas. Sambal yang terbuat dari kanji, cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah. Untuk membedakannya sudah jelas, pertama pentolnya terbuat dari ikan cakalang, kemudian digepek yang beda daripada umumnya. Ini bentuknya tipis. Saya sih sebutnya sambalnya sambal kanji ya, karena bahan utama dari sambalnya itu selain rempah-rempah juga dari kanji, cairan kanji. Cukup merogoh kocek Rp2.000, pembeli bisa menikmati satu pentol crepes lengkap dengan sambal kanji pedas.
Bentuknya itu pipih kayak leker-leker gitu loh, jadi kayak unik. Pengen tahu, penasaran. Ternyata setelah dicoba rasanya tuh bener-bener enak. Terus menurut saya juga sangat bergizi karena terbuat dari ikan cakalang yang penuh dengan protein kan ya, kalau ikan cakalang itu. Dengan inovasi pentol berbentuk crepes ini membuat penjualan meningkat. Dalam sehari Siti bisa menjual 2.000 pentol. Pembelian bisa dilakukan secara online. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.